Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semangat pagi, semangat untuk belajar, semangat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa, membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita harapkan kali ini, Allah ridhoi. Ilmu yang saya berikan dan kalian terima bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini melalui mode daring, melalui pembelajaran jarak jauh, kita sampai pada bab 3, siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa anak-anak tanya via Japri ke nomor HP saya. Kalian sudah semuanya pada punya, sehingga apapun yang kalian tanyakan bisa video call atau gimana. Yang penting anak-anak bisa bisa belajar dengan mudah, bisa memahami dengan mudah. Pada bab 3 ini, siklus akuntansi pada perusahaan jasa, bagaimana cara mengetahui atau menghitung laba rugi perusahaan. Bagaimana pengelolaan transaksi keuangan menjadi laporan keuangan perusahaan jasa. Kita lanjut. Tahapan pencatatan diawali dengan jurnal umum, karakteristik dan sumber pencatatan, baru kita nyampe pada buku besar, baru pada tahap berikutnya. Apa saja karakteristik perusahaan jasa? Pertama, tidak berwujud. Namanya jasa itu adalah layanan. Beda dengan menjual barang. Perusahaan dagang yang diperdagangkan jelas, misalnya perusahaan elektro, maka yang dijual barang elektro. Perdagangan hasil pertanian, maka yang dijual juga jelas wujudnya ada. Kalau perusahaan jasa, jelas karakternya yang pertama tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, terus keberagaman, dan tidak tahan lama. Jasa. Dari mana sumber catatan akuntansi? Nah, kita peroleh sumber pencatatan akuntansi dari jenis-jenis bukti transaksi. Apa saja? Eksternal dan internal. Yang eksternal, kalau kita melakukan misalnya perusahaan jasa salon, menyelesaikan merias manten misalnya, atau persiapan karnaval, maka perusahaan akan memberikan bukti transaksinya berupa kwitansi. Riasnya sudah tapi belum bayar, wah kredit ini, bisa pakai faktur, nota, cek. Kalau internal bisa memo. Analisis bukti transaksi, bagaimana cara menganalisa pada perusahaan jasa? Saya kira hampir sama lah dengan perusahaan dagang, ya, sama. Boleh dikatakan samalah analisis bukti transaksi. Contoh, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Kebalikannya, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, berkurangnya keduanya adalah di debit. Diambil keuntungan pribadi, kepentingan pribadi, privé, bertambah di debit, berkurang di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang pun di kredit. Itu analisanya. Sehingga anak-anak sebelum mengerjakan tahap pencatatan, pahami betul analisis bukti transaksinya, sehingga meletakkan pencatatan itu tidak salah. Pada prinsipnya akuntansi adalah seni. Kalau kalian teliti, insya Allah tidak sulit. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Bentuknya, nah ini dikenal dengan istilah bentuk 3 kolom. Kolom keterangan, debit dan kredit. Ya, tanggal tanggal tentunya ada ya. Tanggal. Nah, tapi yang dianggap kolom itu kolom keterangan, debit dan kolom kredit. Sehingga dikatakan 3 kolom.
Terus yang kedua, buku besar. Nah, buku besar, apa yang maksud dengan buku besar? Kadang-kala anak-anak beranggapan sehingga akuntansi identik kalau anak-anak kalau pelajaran akuntansi bawanya buku yang besar gitu. Ya, oke lah, tidak apa-apa. Itu memang kalau tatkala mengerjakan kertas kerja yang dikerjakan secara manual, itu pas kalau pakai buku yang kayak folio bergaris itu, besar. Tapi sebenarnya pengertian buku besar nggak seperti itu. Bentuknya pun juga apa. Buku besar atau ledger ya merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi kumpulan. Berarti apa kalau kumpulan itu berarti ada juga mengatakan buku besar adalah kumpulan transaksi yang sejenis. Kumpulan akun yang sejenis. Kas-kas saja, perlengkapan-perlengkapan saja, peralatan-peralatan saja itu namanya buku besar. Jadi transaksi yang terjadi berulang-ulang dan sejenis dijadikan satu buku itu disebut dengan buku besar. Nah, buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, beban secara terpisah dan terinci. Jadi terinci ya. Jadi utangnya pada siapa saja gitu. Terinci dan seterusnya. Kita lanjut. Ini contoh. Pada Januari 2019, Gilang mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Bengkel Lang Motor. Tanggal 1 Januari 2019, Gilang menyetorkan uang tunai 15.100.000, perlengkapan 5.250.000, peralatan 12.550, dan sepeda motor 22.400.000 sebagai modal usaha. Nah, bentuk jurnal umumnya, maka Bengkel Lang Motor jurnal umum per 31 Januari 2019 dalam rupiah. 1 Januari kas bertambah. Kas ini masuk harta. Yang berupa kas itu adalah uang tunai. Harta bertambah di debit 15.100.000. Perlengkapan bertambah juga. Karena pada tanggal itu dibelilah perlengkapan. 5.250.000 di debit. Peralatan juga bertambah. 12.550.000. Sepeda motor ya. Nah, ini ya, kendaraan merupakan aset perusahaan senilai 22.400. Total semuanya adalah 56 berapa ini? 300. Nah, 56.300. Nah, ini sebagai modal bertambah di kredit. Jadi anak-anak bisa lihat pada analisis tadi itu, analisis bukti transaksi. Oh, harta bertambah di debit, perlengkapan bertambah di debit, peralatan bertambah di debit, kendaraan merupakan aset perusahaan bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Jadi jumlah totalnya di situ. Berikut anak-anak, buku besar. Nah, sehingga diringkas. Nah, di jurnal itu kas ada di mana? Di debit. Maka contoh, saya ambil satu contoh kas. Tanggal 1 Januari bertambah di mana? Di debit 15.100.000. Maka saldonya saldo debit. Dengan bukti dengan nomor kas itu adalah 111. Perlengkapan bertambah dan seterusnya. Kalau di jurnalnya itu ada di debit, maka pada buku besar juga di debit. Kalau di dalam jurnal umum tadi adalah di kredit seperti modal, maka dalam buku besarnya juga di kredit dan seterusnya. Acuannya pada jurnal. Nah, kemudian tahap berikutnya neraca saldo. Ada jurnal penyesuaian, ada kertas kerja, dan tahap pengiktisaran. Dari saldo-saldo yang ada pada buku besar tadi, dari kas, perlengkapan, peralatan, kumpulkan jadi satu, masuk ke dalam neraca, disebut neraca saldo. Dari neraca saldo yang sudah ada, dibuatlah JP, jurnal penyesuaian. Setelah ada jurnal penyesuaian, maka muncullah neraca saldo setelah penyesuaian. Baru setelah itu kertas kerja. Nah, neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan saldo seperti yang saya tadi sebutkan. Akun buku besar, dalam buku besar, kumpulan saldo dalam buku besar. Setiap akun disusun menurut urutannya dalam buku besar. Apa saja tadi? Urutan pertama kas dulu. Setelah itu perlengkapan. Setelah itu peralatan. Diurut. Nah, bentuk neraca saldo dapat dilihat sebagai berikut. Nama perusahaannya apa? Neraca. Nama neraca disebut dengan neraca saldo. Periode akuntansinya. Nah, periode akuntansi itu bisa misalnya per 31 Januari. Ya, berarti
1 bulan, 1 bulanan. Makanya di perusahaan-perusahaan, utamanya di bank, kalau sudah 31 Januari kayak sekarang ini, hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020 ini akhir periode akuntansi dalam 1 bulan di bulan Agustus. Makanya tiap bank itu ada istilah akhir bulan. Nah, di bulan sekarang ini, di bulan Januari, di bulan Agustus, saldo perusahaan ada berapa? Menjadi saldo bulan Agustus akan menjadi modal awal pada bulan berikutnya di bulan September dan seterusnya. Nah, neraca saldonya, nama perusahaan, neraca saldo periode akuntansi. Nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu di awal dari mana saja, Pak? Ya, perlengkapan. Oh, perlengkapannya yang terpakai sekian, yang tidak terpakai sekian. Penyusutan harta tidak lancar. Dan ada penyusutan kendaraan, susut itu. Udah motor, misalnya belinya 20 juta, 100. Nah, itu ngalami penyusutan. Kenapa? Karena ya namanya barang, nilainya akan berkurang. Makanya disebut dengan istilah konsumsi. Mengkonsumsi itu adalah mengurangi nilai barang. Hanya bedanya mengkonsumsi barang-barang kayak peralatan itu melalui penyusutan, tapi kalau makanan bukan mengurangi nilai barang, tapi menghabiskan nilai barang. Penyusutan, beban dibayar di muka, perlu disesuaikan itu. Pendapatan diterima di muka. Nah, diterima di muka berarti kalau pendapatan sudah diterima, kalau kita bekerja sebagai perusahaan jasa, dibayar dulu, pekerjaannya belum, berarti piutang, punya hutang kita. Pihak sana memberikan hutang kepada kita, atau dengan kata lain kita hutang kerja yang belum dikerjakan. Hutang beban, piutang pendapatan, piutang tidak tertagih. Piutang pendapatan itu kita sudah mengerjakan tugas, tapi bayarannya belum, berarti piutang. Maka semuanya perlu disesuaikan masuk dalam jurnal penyesuaian. Lanjut, kertas kerja. Apa kertas kerja? Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom berlajur-lajur dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Sistematis itu ya berarti berurutan. Nama perusahaannya apa? Kertas kerja, periode akuntansinya apakah per bulan ataukah per tahun. Kalau per tahun itu biasanya diakhiri per 31 Desember. Nah, sama seperti tadi, nomor akunnya berapa, nama akunnya apa, neraca saldo, debit dan kredit, penyesuaian, debit kredit, NS, neraca saldo, disesuaikan, setelah itu baru laba, rugi. Terakhir adalah neraca. Lanjut. Laporan perubahan modal. Nah, kalau sudah diketahui laba ruginya, untungnya berapa, otomatis kan modalnya kalau rugi berarti modal berkurang, tapi kalau laba berarti modal bisa bertambah, asalkan tidak terlalu banyak yang diambil untuk kepentingan pribadinya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, neraca dan laporan arus kas. Nah, berikut ini laporan laba rugi, pencatatan pendapatan dan beban selama 1 periode akuntansi, single step dan multi step. Nah, ini contoh bentuk single step. Ya. Single step itu berarti ya 1 gitu aja. Pendapatannya berapa, pendapatan jasa berapa, pendapatan sewa berapa, jumlah totalnya berapa, masuk dalam jumlah pendapatan. Pendapatan dikurangi dengan beban-beban, jumlah bebannya berapa, pendapatan dikurangi jumlah beban secara keseluruhan, baru akan ketemu laba usaha. Kalau kita lebih banyak pendapatannya ketimbang bebannya, berarti laba. Tapi kalau lebih besar bebannya dibandingkan pendapatannya, berarti rugi. Penghasilan komprehensif lainnya adalah penghasilan komprehensif itu perubahan dalam ekuitas entitas selama 1 periode akuntansi sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Komponen penghasilan komprehensif sebagai berikut. Penyesuaian atas transaksi, pengukuran translasi ya, pengukuran utang mata uang asing. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual.
Berikut keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan atas instrumen keuangan derivatif. Itu yang disebut dengan penghasilan komprehensif. Laporan perubahan ekuitas, perubahan modal. Tadi sudah saya katakan, kalau lebih banyak, kalau kita laba, maka modalnya bisa bertambah, tapi kalau kita rugi, maka modal bisa berkurang. Menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam satu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode akuntansi tersebut. Nama perusahaannya apa? Laporan ekuitas atau modal, periode yang berakhir. Misalnya modal awal, ini sekedar contoh. Modal awal 30 juta. Laba bersih 25 misalnya. Prive ini adalah diambil keuntungan pribadi 5 juta. Maka 25 dikurangi 5 juta tinggal 20. Nah, berarti tambahan modal sama dengan 20 juta. Modal awal 30 juta, tambahan modal, laba bersih dikurangi prive 20 juta, maka modal akhir sama dengan 50 juta. Itu namanya laporan perubahan modal. Lanjut anak-anak, neraca. Gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan dapat diketahui melalui neraca. Neraca terdiri atas akun harta, aset, utang liabilitas, dan modal atau ekuitas. Neraca dapat disusun dalam bentuk stafel dan skontro. Nah, ini bentuk skontro. Harta sama dengan utang ditambah modal. Artinya, berapa jumlah harta yang ada harus sebanding dengan utang tambah modal. Karena pada prinsipnya, modal pun juga utang. Kalau modal pinjaman. Nah, hartanya bisa berwujud harta lancar. Ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar muka, iklan dibayar muka, dan seterusnya. Jumlah harta lancarnya berapa, harta tidak lancarnya berapa, termasuk kendaraan. Jumlah harta tetapnya berapa, ditambah harta lancar, sama dengan jumlah harta. Jadi jumlah harta itu ada harta lancar, ada harta tetap, atau tidak lancar. Ya.